Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan bercerita mengenai pengalaman dengan Honda City Z lagi tentunya. Yang akan saya share di sini adalah pengalaman saya dengan transmisi otomatisnya. Simak terus videonya. Tapi sebelum itu, yang mungkin baru mampir di channel ini, ya jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke. Ya, hal paling penting yang perlu kita perhatikan ketika kita mengendarai mobil Matic ya, mungkin mobil Matic itu perlu perlakuan khusus ya dibanding mobil sebenarnya bukan khusus tapi perlakuan yang benar ya, yang proper, karena memang ketika mobil Matic itu mengalami masalah, perbaikannya akan lebih dibanding mobil manual. Maka dari itu mungkin ada sedikit tips atau mungkin berdasarkan pengalaman pribadi ya, selama kurang lebih sekitar tahun 2016, mungkin sekitar ya hampir 6 tahun lah, 5 tahun 6 tahun saya menggunakan mobil Honda City Z Matic, dan sejauh ini saya anggap sangat menurut saya sangat baik ya, atau enak lah ya. Oke, jadi hal yang pertama saya lakukan ya ketika, atau perlakuan apa saja yang saya lakukan untuk mobil Honda City Z Matic adalah yang pertama oli lah ya. Yang pertama oli. Jadi memang oli yang digunakan, yang saya pakai Castrol ya. Saya pakai Castrol. Kemudian awalnya saya pernah pakai yang Honda Zen, pokoknya itu lah, saya lupa namanya. Ya pokoknya itu. Dan karena produknya waktu itu nggak ada, akhirnya saya ganti dengan Castrol. Ya, kemudian alhamdulillah sih selama saya pakai, dan kurang lebih 3 tahunan, 2 tahun lebih lah. Terakhir saya ganti oli, memang sebentar lagi udah saatnya ganti oli lagi. Jadi oli yang pertama itu ya, jadi oli pakai yang sesuai dengan peruntukannya. Ya, kebetulan ini ada konvensional, jadi pakai yang konvensional atau yang berseri Dex atau apalah itu ya, non CVT biasanya. Nah, oli idealnya sih diganti 40.000 km atau 60.000 km atau hanya dalam waktu 2 tahun. Jadi yang pertama oli ya. Oli silahkan jangan terlalu itu, dan cek terus olinya, level ketinggiannya jangan sampai kurang intinya oli. Yang kedua adalah perilaku kita ketika, kalau saya pribadi pada saat ingin mengoperasikan pada saat pertama atau memanaskan. Sebenarnya memanaskan itu banyak kan yang bilang di oper ke N. Oke, memang kalau memanaskannya lama mungkin ya. Kalau saya memanaskan nggak terlalu lama lah. Sebelum jalan mobil kondisi masih di P, saya start, kemudian sebentar lah, mungkin nggak nyampe 1-2 menit, kemudian saya mungkin start jalan. Nah itu kalau mungkin memanaskannya dalam waktu yang lama, silahkan ke dia oper ke N ya. Kalau cuma sebentar ya mungkin di P juga nggak ada masalah. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, ketika hendak pertama kali jalan ya, dari mobil mati nyalakan, kemudian terus kita mau jalan, pastikan ketika setelah mobil dinyalakan, tuas dioper ke D, harus dalam kondisi siap berjalan. Artinya gimana siap berjalan? Jadi jangan langsung tekan gas dalam-dalam ya, karena bukan nggak bisa, tapi ya umurnya kan di sini menjaga agar umur pakai, karena setiap barang, setiap benda apapun itu pasti ada jangka waktu pakai. Nah kita hanya bisa menunda itu agar terpakainya lebih lama lagi ya. Jadi caranya gimana ya, pastikan ketika tuas itu dioper ke D atau ke R, itu mobil sudah siap. Biasa tandanya mobil agak maju sedikit ya, agak mendorong kalau kita oper ke D, atau mendorong ke belakang kalau kita oper ke R. Jadi jangan langsung digas aja ya. Jadi tunggu sampai 1 detik atau 2 detik. Kalau normalnya mobil akan
seperti memberikan dorongan ke depan ketika oper ke D. Ketika tuas di D, klek, tunggu sedikit. Nah, ketika mobil sudah seperti ada dorongan ya, agak dorong sedikit, nah itu berarti mobil sudah siap dan silakan boleh langsung dijalankan. Nah, itu yang ketiga yang biasa saya lakukan seperti itu, dan memang itu perilaku yang sangat disarankan ya, jangan sampai terbiasa dengan main gas aja gitu ya, ketika mobil baru di D langsung digas. Mobil oke, jalan nggak masalah sih, cuma ya itulah ya, kembali kepada umur pakainya akan lebih kurang pastinya. Yang keempat yang saya biasa lakukan ya dengan mobil Honda CZ saya adalah ketika parkir mundur maju nih. Ketika teman-teman otomotif semua mungkin parkir di mall atau di mana saja ya, itu biasanya parkir mundur maju ya, itu butuh beberapa kali. Nah, yang pengalaman saya atau mungkin saya lakukan adalah ketika mau maju kemudian nanti akan mundur, ketika kita oper tuasnya ke D, maju, kemudian kita ingin mundur, pastikan mobil itu dalam kondisi berhenti ya. Ketika maju terus mau mundur, dari maju mau yang ke mundur sebelum tuas dipindahkan ke R, pastikan mobil benar-benar dalam kondisi diam. Jadi kalau mobil matic, mobil masih berjalan terus tiba-tiba kita oper ke gigi 1 maju, terus belum berhenti secara sempurna 100% berhenti, tiba-tiba langsung udah dioper ke R. Kalau mobil manual mungkin dia akan tandanya mungkin agak berisik aja itu, gearnya atau apalah itu kalau mau masuk ke R. Tapi kalau matic jangan coba-coba ya, mungkin kalau buru-buru ya nanti ya pasti kembali lagi ke umur pakai lagi sih ya. Boleh buru-buru, cuma tetap perhatikan kondisi berkendara kita. Jadi pastikan ketika mau maju atau mau mundur, setelah maju atau maju setelah mundur, pastikan sebelum dioper tuasnya ke R atau ke D ya melalui N ya, pastinya lewat situ kan, pastikan mobil dalam keadaan diam baru oper mundur. Kemudian mau maju lagi, diam dulu mobilnya, baru oper lagi ke D, baru maju. Nah itu mudah-mudahan sih memang itu perilaku yang baik yang mudah-mudahan bisa diterapkan di mobil maticnya, supaya umur pakainya tetap atau umur pakainya bisa lebih panjang lagi dan awet, intinya seperti itu. Nah itu ya, jadi perilaku yang biasa saya lakukan di mobil Honda CBZ Matic itu seperti itu, dan tapi itu bisa juga diterapkan di mobil Honda atau mobil merek lain lah ya, yang pastinya memiliki transmisi otomatis. Itu yang ketiga. Kemudian itu yang ketiga atau yang keempat ya, saya nggak pakai catatan, langsung aja ngomong ya. Jadi yang berikutnya lah ya, keempat atau yang nggak salah, itu biasanya saya ketika setelah berkendara mau memarkirkan mobil ya, setelah mundur maju selesai terus saya parkir, selesai masuk garasi misalnya, itu jangan langsung ke P ya. Memang P itu untuk parkir, tapi bukan berarti P itu adalah sebagai tumpuan mobil untuk menahan beban mobil ya. Memang dia mengunci. Nah, tapi bukan berarti itu sebagai tumpuan ya, karena bobot mobil ya bervariasi sih. Otomatis dia akan menahan laju mobil ketika khususnya dalam kondisi parkiran yang agak menurun. Nah itu berasa banget nanti biasanya ketika kita mau menggunakan mobil itu, ketika kita mau menjalankan dari P ke R atau ke D, biasa ke R dulu kan, itu akan bunyi kasar seperti besi yang beradu gitu ya, glak. Nah itu akan bunyi kasar. Nah maka dihindari parkir ya langsung ke P. Caranya bagaimana? Kalau yang saya lakukan adalah ketika mobil kita parkir dan berhenti, nah pada saat berhenti kita injak rem, jangan langsung ke P dulu, tapi disarankan adalah di N dulu aja, N langsung tarik rem tangan. Nah ketika rem tangan ditarik, maka dipastikan roda sudah berhenti ya. Ketika roda sudah berhenti, nah berarti tumpuan mobil itu ada di rem tangan ya, di roda belakang, jadi tidak akan bergerak lagi. Baru kita over ke P.
Nah, menjaga P itu tetap akan menjadi pengaman ketika rem tangan bermasalah, tapi setidaknya yang utama menjadi tumpuan adalah rem tangan dulu, baru si persneling itu P itu. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu Umur pakai, atau mungkin menjaga transmisi otomatis kita akan lebih awet lagi. Ya, yang berikutnya mungkin apa ya? Ya itu aja sih sebenarnya sih yang utama sih menurut saya sih dalam ya mungkin kalau yang di lampu merah ya, lampu merah biasanya kan tergantung ya, kalau misalnya lagi lama kan biasa ada detiknya tuh, kita lihat aja kalau memang 2 menit ya oke lah, kita oper ke N ya, mungkin kita tarik jangan lupa rem tangan ya, jadi kita N terus rem tangan. Nah, ketika sudah mulai itu, dan kalau memang sebentar ya oke lah, masih di D itu juga nggak masalah sih ya, karena memang hanya beberapa detik itu saya rasa bukan menjadi masalah ya. Nah itu ya, apalagi ya kira-kira ya, karena saya langsung ini tanpa konsep, hanya yang saya ingat aja. Jadi beberapa hal yang saya lakukan dengan mobil Matic saya atau Honda City Z. Yang pertama oli tadi udah, terus mengenai parkir ya, memanaskan mobil, terus ketika pertama kali jalan parkir, terus ketika berhenti ya. Oke, nah itu memang sih yang paling sering kita alami ya, karena parkir ya, mundur maju ya, terus di lampu merah, terus oli. Nah itu memang yang utama. Nah selebihnya mungkin nanti bisa di share lagi di kesempatan yang lain ya. Jadi kesimpulannya sih, saya selama menggunakan mobil Honda City Z Matic ini tidak ada kendala yang berarti, artinya sangat worth it lah. Artinya untuk mobil Honda City Z tahun 2001 dan dengan transmisi otomatis ini, saya rasa masih cukup layak untuk dijadikan pilihan ya bagi teman-teman otomotif yang mungkin berencana mau cari mobil second ya, dengan budget yang cukup ya bisa lah untuk sebagai referensi yang Honda City Z Matic ini yang tahun 2000-an lah, 2001. Nah itu aja sih mungkin ya video ini ya, itu aja mungkin yang saya share. Terima kasih sudah menonton ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat ya tentunya untuk teman-teman ya. Kita berbagi di sini, saya tidak menggurui, saya bukan mengajarkan, tapi berbagi pengalaman aja ya, siapa tahu pengalaman saya bisa diaplikasikan dan bermanfaat ya. Itu saja video kali ini, terima kasih sudah menonton ya, dan salam sehat selalu untuk semua teman-teman otomotif, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.